dibayar triliunan anggaran tadi, berapa puluh triliun itu. Bila perlu, kita evaluasi KPU ini ke depan penyelenggaraannya, nggak boleh lagi sontoloyo begini, Pak. Bisa ngambil keputusan nggak? Pengambil keputusan nggak? Bukan begitu, Pak Ketua. Ya, maksud saya begini, jangan bicara bahasa undang-undang normatif ini. Kita dalam situasi seperti ini, ya, Saudara Ketua harus paham, Pak, dinamika dan kondisi psikologi masyarakat di daerah itu. Jangan, ini kita kan diberikan kewenangan undang-undang, Bapak-bapak nih, untuk mengambil keputusan. Yang saya minta, gunakan kewenangan ini, bukan lagi dengan bahasa normatif. Jadi begini, berdasarkan ini sontoloyo. Gitu loh, Bos. Saudara diberikan kewenangan. Saya tidak menyuruh saudara untuk melanggar undang-undang. Pantang bagi saya. Saya cuma minta kepada saudara tegas melaksanakan undang-undang dan peraturan yang ada. Jangan sontoloyo, Pak. Mental apa begini? Saudara digaji dengan fasilitas mahal, nggak punya sikap untuk mengambil tindakan. Brutal demokrasi ini Anda yang menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok. Kok kalian membiarkan ini? Gimana mental kalian, Saudara Agus? Jangan cuma melihat. Kebrutalan ini kalian memulai, dan kalian pimpinan tertinggi tidak punya sikap untuk mengambil langkah sesuai undang-undang. Saya tidak menyuruh Anda untuk melanggar undang-undang. Saya minta saudara untuk melaksanakan undang-undang dan tegas. Saudara bermain-main dengan apa yang terjadi di daerah hari ini. Ngapain kalian dibayar dengan triliunan tadi? Sebanding tidak apa yang dikeluarkan oleh pajak rakyat terhadap tugas kalian. Tidak sebanding. Gimana sih kalian ini? Gimana katanya aktivis? Background kalian bicara tentang demokrasi, aktivis calon. Ambil sikap. Berpihaklah pada demokrasi. Berpihak pada konstitusi. Tegakkan aturan dan perundang-undangan. Gimana kalian ini? Ini nggak boleh bercanda, Pak. Nggak bercanda kita nih. Saya menyatakan ini karena saya ingin kita menegakkan hukum dan perundang-undangan. Di sana sudah tidak ada lagi KPU yang menjalankan hukum dan perundang-undangan, Pak. Kalian bicara tentang norma. Memble-memble. Apa kalian ini? Gimana nggak rusaknya apa ini? Pelaksanaan pemilu demokrasi ini kita rusak secara prosedural. Prosedurnya aja kita rusak, gimana kita menemukan demokrasi yang substansi dan hakiki kepada rakyat ini? Kebrutalan ini dimulai oleh penyelenggara. Dan itu terjadi hari ini. Dan saudara-saudara sebagai pimpinan tertinggi tidak mengambil sikap terhadap itu dan tidak memberikan kepastian. Saya minta Pak Ketua, izin Pak Ketua, kenapa saya harus tegas begini? Karena kita ditugasi oleh undang-undang untuk menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Saya tidak mendapatkan satu kepastian tadi dari mereka yang diberikan oleh undang-undang sebagai pimpinan tertinggi itu. Saya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, Bapak. Ya, saya ini bukan tipikal orang ngarang, Bapak. Kalau Bapak tidak melakukan cek ke sana, berarti Bapak-bapak cuman di balik meja. Pekerjaan apa kalian dibayar triliunan anggaran tadi, berapa puluh triliun itu? Bila perlu, kita evaluasi KPU ini ke depan penyelenggaraannya, nggak boleh lagi sontoloyo begini, Pak. Kita adakan aja partai politik tahun 99, partai politik dan berserta unsur masyarakat, pemilu kita sukses, Pak. Kita serahkan pada teman-teman yang independen apa segala macam, aslinya tidak independen.
tidak punya sikap. Independen itu bersikap. Tidak boleh memihak kepada peserta, itu independen. Tapi terhadap undang-undang kalian bersikap. Terhadap aparatur KPU yang ada di daerah yang bermental brutal begitu, kalian bersikap. Itulah gunanya kalian ketua. Kalau begini, saya usul diganti ini komisionernya. Nggak bisa ngelaksanain undang-undang, cuma minta anggaran. Demikian Pak Ketua, agar saya ada ketegasan dan sikap jelas, tidak bicara pelintar-pelintir Ketua. Kalau bicara pelintar-pelintir, ya udah. Kalau bicara pelintar-pelintir, ya kita abaikan suara rakyat tadi, ya. Jika ada konflik-konflik di daerah-daerah, saudara-saudara yang akan bertanggung jawab itu. Terima kasih Pak Ketua. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.